Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Sanusi SHFR sebagai promotor saya. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ade Tuti Rosa MPD SPS Kepala Prodi. Yang hormat Bapak saya pembimbing Bapak Dr. Hanafiah Nana. Yang terhormat Bapak, berikan sedikit ekspos mengenai judul penelitian yaitu manajemen pendayagunaan aplikasi e-learning pada pendidikan kesetaraan paket C dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Latar belakang masalah. Fakta data. Terdapat data jumlah siswa di sekolah negeri pada tahun 2019 sebanyak 23.462 siswa, yang pada tahun berikutnya terjadi penurunan sebanyak 1.523 siswa, sehingga menjadi 23.930 siswa yang saya peroleh dari Badan Statistik Provinsi Jawa Barat. Para pendidikan, mereka mengikuti jalur pendidikan non-formal dan berlatar belakang beragam seperti pekerja, artis, politikus, olahragawan, praktisi pengusaha, bahkan mereka yang terkendala sosial, hukum, atau bekerja di luar negeri, yang mengakibatkan kurang leluasannya bisa belajar di dalam kelas. Pandemi pada tahun 2020, yaitu pada tahun 2020, wabah coronavirus disease COVID-19, Dinas Pendidikan terganggu, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak antar individu. Beberapa instansi meliburkan kegiatannya. Hal ini mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang menimbulkan dampak pada semua pekerjaan dilakukan secara daring atau online, dari rumah masing-masing atau disebut work from home, termasuk dalam kegiatan pembelajaran dan mengajar di sekolah dengan istilah BDD, belajar dari rumah. Dengan itu dikeluarkannya sebuah surat edaran nomor 4 tahun 2020. Berkaitan dengan latar belakang di atas, menurut tinjauan penulis, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan media sosial atau aplikasi e-learning pada strategi pembelajaran dalam meningkatkan mutu lulusan paket C setara SMA di tengah perubahan kebijakan. Melalui penelitian ini diharapkan berimbas pada terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan lembaga pendidikan non-formal, khususnya pendidikan kesetaraan. Sehingga penelitian ini diberi judul Manajemen Pendayagunaan Aplikasi E-Learning pada Pendidikan Kesetaraan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Siswa. Data pengguna internet di dunia, Indonesia menduduki peringkat keempat, ya, dan ini publish oleh Johnson pada bulan Mei 9 2022. Sedangkan data pengguna internet di Asia Pasifik, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai pengguna internet yang dipublikasikan oleh S. Gederwood pada bulan Maret 29 2021. Jumlah pengguna internet di Indonesia learning pada pendidikan kesetaraan paket C dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Dan yang terakhir, apa solusi pendayaan guna aplikasi e-learning pada pendidikan kesetaraan paket C dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa? Pengertian pokok, e-learning merupakan kependekan dari electronic learning yang mempunyai arti belajar dengan menggunakan... ketemuan saja. Ya, boleh. Temuan. Hasil penelitian, pada penelitian pendahuluan pada lembaga, peneliti terhadap tim 38 lembaga, terdapat 84% lembaga menggunakan aplikasi, sedangkan 15% masih belum menggunakan aplikasi e-learning. Penggunaan e-learning sebelum pandemi ada 23%, selama pandemi 68%, dan masih ada yang bertahan belum menggunakan e-learning sebanyak 7% dan mulai diselenggarakan setelah e-learning, setelah pandemi. Adapun variasi dari aplikasi e-learning itu terbesar ada pada platform Kuiper, Kelas Pintar, Ruang Guru, dan Setara Daring yang menggunakan aplikasi dari Kementerian 10,5% yang menggunakannya. Sedangkan bagi penelitian awal pada siswa,
Ada 68% siswa menyukai pembelajaran dengan e-learning, namun masih ada 31,5% lebih memiliki belajar tatap muka. Sistem pembelajaran siswa kali ini lebih banyak menggunakan 94,6% pembelajaran dengan e-learning dan hanya 5,4% dengan tatap muka. Perangkat yang digunakan oleh siswa, Android atau handphone mencapai 80,4%, laptop 12%, komputer sangat kecil, dan lainnya adalah yang tidak memiliki handphone, laptop, dan komputer. Mereka menggunakan bersama dengan teman-temannya. Platform digital learning di sini terdiri dari Wiper, Edmodo, Ruang Guru, Kelas Pintar, dan itu semua berbayar. Zenius juga Stara Daring. Stara Daring adalah platform aplikasi e-learning yang disediakan oleh kementerian secara gratis. Hasil penelitian, dalam penelitian ini secara keseluruhan, kedua lembaga yaitu PKBM Pelita Pratama maupun PKBM Homeschooling Milenial Unggul yang saya teliti sudah melakukan langkah-langkah dan tahapan-tahapan penting dalam mengelola atau memanage lembaganya sesuai dengan teori George Terry, yaitu POAC, Planning, Organization, Application, Equating, dan Control. Dimulai dengan perencanaan, yaitu menentukan target keberhasilan untuk tingkat kelulusan, pengorganisasian, yaitu menentukan rombel, penentuan wali kelas online, membentuk panitia-panitia penyelenggaraan dengan mengangkat petugas sesuai dengan tupoksi. Pelaksanaan, yaitu penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana sehingga program-program bisa terselenggara. Evaluasi dilaksanakan baik evaluasi harian, tengah semester, akhir semester, dan ujian. Kesetaraan menentukan kelulusan. Tentu dalam rangkaian penyelenggaraan tidak luput dari hambatan, kendala, dan solusi. Temuan penelitian, hambatan sarana dan prasarana, hambatan sumber daya manusia, dan anggaran. Hambatan sarana prasarana yang terjadi di kedua lembaga